Halo pemirsa, selamat malam. Inilah Prime Time Talk bersama saya Doni The Kaiser. Pemirsa, pengurus Golkar kubu Abu Rizal Bakri akan melaksanakan Rapimnas tanggal 23 hingga tanggal 25 Januari yang akan datang. Sebagai langkah yang dianggap mampu menjadi solusi mengatasi konflik di internal tubuh Partai Golkar. Sementara itu pengurus Partai Golkar kubu Agung Laksono yang menolak menghadiri Rapimnas mengaku mempercayakan tim transisi sebagai penyelenggara Munas. Belum adanya titik temu sebagai solusi akibat konflik memunculkan berbagai pertanyaan. Siapa yang akhirnya akan menjadi pemenang? Mungkinkah loyalis Ical akan tetap bertahan atau malah berbalik arah? Ini akan kita ulas lebih dalam bersama narasumber kami. Sudah hadir pengamat politik Profesor Ikrar Nusa Bakti, dan nanti akan bersama kita juga diantaranya yaitu Ali Mohtar Ngabalin yang merupakan Wakil Bendara Umum versi Golkar Bali, dan sudah bergabung dengan kita di ujung telepon Ketua Partai Golkar dari kubu Agung Laksono yaitu dari Munas Jakarta, Leo Nababan. Prof Ikrar, apa kabar? Baik, sehat? Alhamdulillah baik. Saya jarang lihat Anda pakai batik warna kuning kalau bahas lagi Golkar begini ya. Ini hitam, lagi berduka. Oh, berduka terhadap konflik Golkar. Betul. Atau karena suasana politik kita secara umum? Ya berduka dengan Golkar aja, kasihan juga mereka. Kalau Anda menyatakan berduka, ada kalah, ada menang. Menurut Anda siapa pemenangnya dari konflik dua kubu? Menang. Buat saya nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang. Ya, itu kalau istilahnya dalam peribahasa kita itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa mau menang-menangan sendiri itu bukan jalan keluar yang terbaik bagi sebuah partai yang dulu menjadi raksasa ya. Betul. Kita nggak tahu, seperti Bung Leo kan suka mengatakan jangan-jangan nanti Golkar ini benar-benar jadi dinosaurus gitu kan. Punah dong. Nah itu dia. Ya, kan? Makanya itu yang saya pikir bahwa ini yang buat saya menyedihkan juga ya. Sebuah partai yang dulu benar-benar dikjaya di era Orde Baru ya, tiba-tiba sekarang baru berapa ya, sekitar 18-17 tahun setelah Orde Baru runtuh itu dikatakan hampir tidak lagi memiliki satu kekuatan ya. Kalau Anda tanya dari mana kita menghitungnya, kita lihat aja hasil pilkada serentak 2015 kemarin ya. Belum lagi nanti tahun depan ya, apakah kemudian itu akan juga menjadi bukti yang lebih kuat lagi bahwa Golkar semakin ditinggalkan oleh kader-kader di daerahnya. Atau mungkin saya meminjam statement Anda, ini kalau soal kuat-kuatan, justru sekarang Golkar sedang kuat-kuatnya, sehingga dua kubu ini sama-sama kuat begitu, akhirnya konflik berkepanjangan begitu? Ya buat saya, tapi kan yang harus dipikirkan ya, buat apa adu kuat ya, kalau kemudian organisasinya sendiri kemudian hancur lebur. Buat apa kemudian, ini kan ibarat perang saudara yang tidak berkesudahan. Gali lubang kubur sendiri. Dan ini bukan cuma antara kubu Agung Laksono dengan Abu Rizal Bakri saja. Di dalam kubu Abu Rizal Bakri sendiri Anda bisa lihat ya, bagaimana fraksi Golkar di DPR itu boleh dikatakan sudah mulai saling membuat pernyataan-pernyataan yang bertentangan begitu. Itu gejala apa itu? Masuk angin atau kira-kira pindah perahu? Bisa juga masuk angin, bisa juga pindah perahu, tapi ini menarik juga ya, kayak pergantian di fraksi Golkar kan ada upaya Setia Novanto itu juga mengambil beberapa tokoh dari kubunya Agung Laksono. Nanti kita lihat aja apa komentar Bung Leo Nababan. Ya, kita langsung tanya saja. Pak Leo, Anda bersama kami sekarang. Bagaimana kira-kira posisi Partai Golkar dari kubu Anda? Ini kalau bicara kalah menang, Anda yakin menang atau bagaimana? Ini bukan soal menang dan tidak menang. Bagi saya ini soal kebenaran. Kebenaran. Bagi kami tetap memakai partai ini suara rakyat, suara Golkar. Bagi saya yang terbaik bagi rakyat itu yang terbaik bagi Golkar. Jangan dibalik. Kalau memang harus punah Golkar dari Republik ini karena memang daripada dipimpin oleh orang-orang yang hanya mengedepankan tentang kepentingan pribadi, kenapa tidak? Orang-orang itu siapa maksud Anda, Pak Leo? Saya tidak akan jelas mengatakan kepada Anda karena rakyat itu terang benderang itu. Kami harus tetap setia kepada ajaran pendiri Partai Golkar bahwa Golkar ini didirikan untuk menjadi kemaslahatan umat atau kemakmuran rakyat. Bukan kepentingan pribadi-pribadi atau bukan untuk orang-orang sekelompok. Partai Golkar ini bukan perusahaan, berkali-kali, ratusan kali saya ngomong itu. Dan untuk itu, kami akan tetap taat ajas. Kami akan tetap taat kepada tim transisi.
yang malam ini akan rapat jam 20.00 di kediaman. Confirm ya Pak Leo Bapak rapatnya ya. Profesor B.J. Habibie. Oke. Dan nanti kalau di sana diputuskan kapan itu Munas, kami siap mensukseskannya. Ikut Abu Rizal atau tanpa Abu Rizal. Tetapi saya yakin kalau diundang kedua belah pihak tingkat 1 dan tingkat 2, saya hakul yakin rakyat di bawah akan mendatangi Munas transisi dan tinggallah orang-orang yang akan tidak setia di dalam perjuangan Golkar. Dan itulah sejarah Partai Golkar yang sebenarnya. Pak Leo, besok ada Rapimnas. Anda hadir diundang atau bagaimana? Saya pastikan saya tidak hadir dan kawan-kawan semua karena itu tidak pernah kami mengakui kepemimpinan Abu Rizal Bakri. Nah, karena bagi kami kalau yang mengatakan mengundang itu transisi, pasti kami datang. Tetapi kalau itu hanya ya Abu Rizal Bakri, ya kalau kami datang ya kenapa nggak dari dulu diakui? Kami tidak pernah mengakui lagi Abu Rizal Bakri dan Idrus Marham. Apalagi sudah habis SK-nya tanggal 31 Desember tahun lalu. Maka kami hanya percaya kepada satu institusi, yaitu kepengurusan transisi yang dipimpin oleh pelindung Bapak Profesor Dr. Habibie dan Yusuf Kalla sebagai ketua. Oke, Pak Leo, berarti kalau saya tangkap statement Anda tadi, yang Anda maksud dengan orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan elit atau kelompok saja, kemudian saya kaitkan dengan di ujung pernyataan Anda tadi, yang tidak mengakui Abu Rizal Bakri, maksud Anda ARB orang itu? Oh ya pasti, karena bagi kami sebagai ajas legalitas apa beliau mau buat Rapimnas. Kalau bagi saya Rapimnas besok itu hanya kongko-kongko di lapot uang atau di kafe. Karena tidak ada legalitasnya. Mau 500 kali lagi itu Rapimnas silakan. Mau 500 kali lagi Munas silakan. Bahwa kami tidak akan pernah lagi mau dipimpin oleh sebuah kelompok atau sebuah institusi yang tidak demokratis. Ya. Dan itu jelas kami tegaskan dan itulah awal muasal daripada perbedaan antara ARB dengan AL. Di mana kita lihat dengan jelas di Ancol itu voting, di sana KOR. Terima kasih Tony. Pak Leo, ini ada satu yang menjadi pertanyaan penasaran saya. Kalau Anda tidak mengakui, kemudian tidak ingin hadir, baik diundang atau tidak, bukankah Anda sebenarnya menolak peluang untuk bisa duduk bareng berbicara? Harus kita akui ada dua kubu yang berseberangan sekarang. Bukankah peluang untuk... Kami siap duduk, yaitu di dalam sebuah munas yang dilaksanakan transisi. Di mana nanti akan diundang ketua-ketua tingkat 1 dan ketua-ketua tingkat 2 dari kedua belah pihak. Kita tentukan nanti siapa yang mau maju. Ada 9 orang, ada 50 orang silakan. Siapa yang tertinggi, maka dialah yang menyusun kabinet. Dan itulah Golkar era baru. Itulah namanya demokratisasi. Di dua pihak bisa menerima. Kalau tidak, memang apa yang saya katakan selalu, partai ini akan jadi dinosaurus di masa depan. Ya, janganlah jadi dinosaurus atau hanya menghiasi buku sejarah saja. Ini kan aset bangsa juga. Anda dan teman-teman termasuk aset bangsa, karena bisa memberi pelajaran bagi bangsa. Itu harapan kami dari pihak Agung Laksono dan saya katakan berkali-kali. Ya. Ini aset bangsa. Ini milik rakyat. Ini aset Indonesia. bangsa, bukan aset perusahaan kan? Bukan aset perusahaan, bukan aset kelompok-kelompok tertentu. Emangnya yang mengelola Partai Golkar ini sama seperti mengelola perusahaan begitu? Ada? Jangan kau pancing-pancing abang. Semua tahu itu. Negara ini negara terbuka, negara demokratis. Kau lihat saja pemimpin-pemimpin itu bagaimana. Semua orang kaget. Dari ketua DPR dirubah ketua fraksi. Ya. Bagaimana jalannya itu, logika berpikirnya itu? Rakyat ini bukan bisa dibohong-bohongi lagi. Transparansi di Republik ini sudah terlihat dengan jelas. Ya. Maka sangat tidak masuk di akal. Pemilihan seperti itu adalah koncoisme. Ini partai modern. Oke, saya menghargai pernyataan atau pendapat Anda. Tapi kalau Anda juga sama kerasnya dengan teman-teman yang ada di kubu ARB misalnya, kapan ada titik temunya dong? Titik temunya adalah di voting nanti. Siapa yang memimpin? Kalau ada di sekarang 560 kabupaten kota, kali 2 saja. 1 dari pihak ARB, 1 dari pihak AL. Mari kita tunjukkan siapa pemimpin baru. Artinya ini Munas melalui tim transisi kan?
Jangan lagi orang-orang tua, yang muda-muda saja, biar terjadi pertarungan yang baik dan berdemokrasi yang baik. Ya, Pak Leo, artinya ini Munas yang dijalankan melalui mekanisme lewat tim transisi kan? Itu yang kami harapkan. Jadi kami mengharapkan Munas yang demokratis. Ya, kalau Di besok mana misalnya Rapimnasnya ARB menyatakan akan menyelenggarakan Munas bagaimana? mau 500 kali lagi Pak RB buat Munas, kalau nggak diakui pemerintah bagaimana kalau nggak demokratis? Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dibaca bahwa syarat utama dari Munas sebuah partai adalah berjalan dengan demokratis. Ya, oke. Itu tidak dilakukan pada saat di Bali. Semua orang tahu itu. Baik. Oke, Pak Leo tetap bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.